Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seratul Heria dengan NPM A1A02045 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 4B, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Sebagai mahasiswa keguruan, nantinya saya akan menjadi seorang guru. Nah, seorang guru harus mempunyai model belajar yang akan diterapkan kepada siswanya disesuaikan dengan kondisi siswa masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan model kooperatif, teknik mencari pasangan, dan juga kancing gemerincing pada siswa introvert dan ekstrovert, khususnya pada siswa SMP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Catur Wulandari, MPD. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar sangat ditentukan oleh keefektifan pembelajaran. Untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran bahasa, khususnya keterampilan berbicara, perlu adanya model pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan kondisi siswa. Teknik mencari pasangan dan juga teknik kancing gemerincing merupakan dua teknik pembelajaran model kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kelompok yang menerapkan 5 unsur gotong royong, sehingga model pembelajaran ini sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Berbicara sendiri merupakan transaksi antara penutur dan juga mitra tutur untuk menyampaikan gagasan atau pendapat tertentu. Dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran berbicara adalah melatih siswa agar berani dan dapat menyampaikan gagasannya dengan konteks pertuturan yang baik dan benar. Membahas tentang introvert dan ekstrovert, introvert sendiri adalah tipe pribadi yang sering menyendiri atau senang menyendiri, suka refleksi, dan tidak begitu suka bergaul dengan banyak orang. Siswa introvert dapat disebabkan karena siswa merasa rendah diri, pemalu, memiliki perasaan takut dalam menghadapi suatu hal yang baru, atau memang pembawaannya. Sementara ekstrovert merupakan tipe pribadi yang suka bergaul, menyukai interaksi sosial, dan berfokus pada the world outside the self. Dapat disimpulkan bahwa introvert dan ekstrovert merupakan sebuah karakter yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mengubah karakter tidaklah mudah, dibutuhkan waktu yang panjang dan ketekunan yang maksimal. Teknik pembelajaran mencari pasangan atau make a match dikembangkan oleh Lorna Kuran pada tahun 1994. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik yang menarik pasangan tersebut dalam suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik mencari pasangan atau make a match adalah: yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang masing-masing berisi konsep soal dan jawaban dengan tema sesuai dengan pokok bahasan. Yang kedua, setiap dua pasangan konsep diberi simbol yang sama dan menjadi pasangan dalam diskusi kelas. Yang ketiga, kartu-kartu tersebut ditempel di papan tulis. Kemudian yang keempat, setiap siswa memilih konsep yang disukainya. Selanjutnya yang kelima, siswa berdiskusi dengan pasangannya, yaitu pemegang konsep soal dan juga konsep jawaban, untuk membahas tugas yang diberikan oleh guru. Dan langkah yang terakhir adalah dalam diskusi kelas, pasangan siswa bergabung dengan pasangan lain pemegang kartu dengan simbol yang sama. Kemudian teknik pembelajaran kancing gemerincing atau jingle button dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1952. Model ini dapat digunakan untuk semua mata pelajar dan semua tingkatan usia. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk teknik pembelajaran kancing gemerincing adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 5 siswa dengan memilih teman yang disukai dari kelompok yang sama. Langkah yang kedua, guru menentukan pasangan tiap-tiap kelompok. Yang ketiga,
Siswa dalam kelompok berdiskusi membahas tugas yang diberikan guru dengan cara membagi tugas kepada tiap anggota, kemudian kelompok membahas hasil kerja tiap anggota. Langkah yang keempat, dalam diskusi kelas, guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau bisa digantikan dengan benda lain yang mirip. Kemudian, yang kelima, dua kelompok yang dipasangkan tadi maju secara bergantian. Kemudian langkah yang keenam adalah setiap kali seorang siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia harus meletakkan satu kancingnya ke dalam kotak yang telah disediakan di atas meja. Langkah yang ketujuh, jika kancing dimiliki oleh seorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai siswa rekannya mendapatkan kesempatan berbicara sehingga kancing dalam kelompok tersebut habis. Langkah yang terakhir adalah penilaian dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah penilaian individu dan tahap kedua adalah penilaian hasil kerja kelompok dengan cara menghitung potongan kancing yang terkumpul dalam kotak yang disediakan. Itulah tadi pembahasan mengenai kedua teknik pembelajaran, yaitu teknik mencari pasangan dan juga teknik kancing gemerincing. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa kedua teknik ini merupakan teknik dalam pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa introvert dan ekstrovert. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa yang pertama, ada perbedaan keterampilan berbicara siswa introvert dengan ekstrovert dengan teknik mencari pasangan dan juga kancing gemerincing. Yang kedua, ada perbedaan keterampilan berbicara pada siswa ekstrovert yang dibimbing dengan teknik mencari pasangan dan juga teknik kancing gemerincing. Yang ketiga, ada interaksi antara teknik pembelajaran mencari pasangan dan juga teknik kancing gemerincing dengan siswa introvert dan juga ekstrovert. Kemudian yang keempat, keterampilan berbicara siswa introvert dan ekstrovert berbeda. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai model pembelajaran kooperatif, teknik mencari pasangan, dan juga teknik kancing gemerincing pada siswa introvert dan ekstrovert, khususnya pada siswa SMP, untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.